kasih kuucapkan padamu Tuhan Yesua. Untuk semua yang telah kau... Shalom Alaikum, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakabenaran.com. Ini khususnya bagi sahabat yang mendengarkan dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, di setiap kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di negara lainnya. Salam jumpa kembali di malam hari ini bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi. Menikmati jamahan kasih-Mu. Seperti biasa sahabatku, di hari Selasa akan ada materi yang luar biasa dan narasumber kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan sudah kami persiapkan untuk sahabat di malam hari ini. Dan Rio ingatkan dulu untuk sahabatku, jangan lupa follow akun sosial media kami ya Radio Surya Kebenaran. Untuk Instagram kami yaitu di @suryakebenaranradio, dan juga akun Facebook kami yaitu Surya Kebenaran. Dan siaran di malam hari ini dapat sahabat dengarkan kembali atau menyimak kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan sahabatku, seperti flyer yang sudah kami bagikan di kesempatan malam hari ini sudah bersama dengan kami, yaitu bersama dengan sahabat juga yang ada di rumah, yaitu Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio, alaika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Sehat ya Dedi? Sehat. Amin. Puji Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, dan sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini juga kami mengundang atensi sahabat dalam pertanyaan seputar materi yang akan dibahas, yaitu di 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Iya, Dedi, di malam hari ini adalah topik yang masih hangat ya. Iya, sangat hangat, bahkan panas membara. Iya, Dedi, kita bahas tentang apa nih, Ded? Iya, judulnya saya beri Tuhan bukan orang Arab. Ini sedang rame-ramenya. Ya. Jadi biar tambah rame rupanya. Biar tambah rame. Jadi dari sisi lainnya. Dari sisi yang berbeda. Ya. Menanggapinya dari sisi yang berbeda. Ya. Nah, apakah Tuhan bukan orang Arab, sahabatku? Ya, di malam hari ini bersama dengan Dedi Yakub atau dengan Pastor Yakub Sulistyo. Oleh karena itu sahabatku, sekali lagi atensi pendengar untuk pertanyaan maupun sahabat yang mau adanya pertanyaan mau konseling di malam hari ini. Nanti bagi sahabat yang tidak ingin disebutkan namanya bisa langsung saja dengan no name, dan pertanyaannya langsung saja di 0816654532. Baik Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah, daripada kita mengulur-ulur waktu, langsung saja kita mulai pada sesi yang pertama. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, bagi yang nonton siaran ulang melalui YouTube saya, tentu akan menonton video berikut ini terlebih dahulu. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Merasa dia tokoh agama, tapi mulutnya nggak sesuai. Jadi kalimat ini dan kata-kata yang dipilih oleh Pak Dudung ini ya saya nggak tahu nih ya. Kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, doa saya sesimpel aja, ya Tuhan. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Ini keceplosankah kategorinya ya atau Kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, doa saya sesimpel aja, ya Tuhan. Ketidaktahuankah atau sengaja Anda tahu dari dalam perspektif ilmu tauhid, Dudung menyatakan Pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Budayawan Kondang MH Ainun Najib alias Cak Nun mengungkapkan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Lantaran hal itu, ia menyebutkan bahwa Allah mewajibkan masyarakat di tanah air untuk menjadi orang Indonesia. Ucapan Cak Nun menyebutkan Tuhan bukan orang Arab itu ia sampaikan lewat sebuah video ceramahnya yang kini tengah beredar di media sosial seperti dilihat pada Minggu 6 Februari 2022. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan,
Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Jadi berikan kemampuan lah. Iya, pasti kan pengen membantu itu kan pasti karena kita mampu. Benar nggak? Kalau kita nggak mampu ya boro-boro bantu orang. Yang penting kita ramah kepada setiap orang. Kalau kata Nabi, senyum aja udah berpahala gitu. Benar nggak? Makanya saya nggak usah lah kita mempermudah orang lain dengan dalil agama apapun. Nah, inilah yang menjadikan saya menggunakan judul Tuhan bukan orang Arab. Kalimat tersebut sedang viral, bahkan bukan hanya hangat tapi panas membara. Kasusnya karena Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung diperkirakan oleh orang-orang yang tidak suka karena dianggap menyamakan Tuhan dengan manusia. Tapi ada seorang ustadz kondang yang saya sebut nama saja karena sudah ketahuan semua, yaitu Cak Nun, juga mengatakan hal yang sama ini, Rio. Namun yang anehnya Cak Nun tidak diperkarakan juga. Nah, ini jadi ketahuan sangat bernuansa politik. Sekali lagi, setiap kali saya siaran, saya tidak mengajarkan politik karena saya bukan politikus, tetapi saya mengajar orang untuk bisa memahami supaya kita tidak dipermainkan oleh para politikus. Memang agama kalau sudah dicampur politik, saya bilang itu jos banget. Kenapa? Karena bisa terbukti mengelabui orang-orang yang mabuk agama, tapi minim pemahaman agamanya. Ini memang kedengarannya aneh, karena biasanya orang mabuk itu kan karena kebanyakan. Orang mabuk anggur karena kebanyakan minum anggur. Tapi ini mabuknya lain. Mabuknya justru karena minim pemahaman agamanya. Ibarat orang baru melihat buah jeruk, tetapi seolah sudah tahu isinya, termasuk model bijinya dan sebagainya. Nah, saya katakan tentang kasus yang terjadi ketika Bapak Kepala Staf Angkatan Darat TNI Jenderal Dudung ini diperkarakan karena mengatakan Tuhan bukan orang Arab, maka Yesua pun sebetulnya bisa diperkarakan juga loh, Rio. Karena di dalam ayat ini ya, misalkan di dalam kitab Matius atau Matius 10 ayat yang ke-16, di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan demikian, lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini kalau orang yang model yang sama, tentu apa yang diucapkan oleh Yesua ini kurang bagus. Karena Tuhan menyamakan kita pengikutnya dengan domba, kan kurang ajar banget. Saya manusia loh, bukan domba. Nah, tetapi kalau saya merenungkan, sebetulnya yang kurang ajar sebenarnya adalah orang yang berani menyimpulkan dengan cara membabi buta, mudah marah karena hatinya jauh dari Tuhan, tetapi merasa yang paling dekat dengan Tuhan. Tuhan kan memang bukan orang Arab dan memang bukan orang, lalu di mana salahnya? Kalau dalam kekristenan statementnya jadi berubah nih, Rio. Bukan Tuhan bukan orang Arab, tetapi kalau di dalam kekristenan bisa berubah, Tuhan bukan orang Yahudi. Tapi ya memang benar, Yesua HaMasyiah yang adalah Tuhannya umat Nasrani, umat Kristen, bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan tidak seperti ini yang kita bayangkan bahwa Tuhan itu adalah orang Yahudi. Coba saya sitir di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dari kitab suci Indonesian Literal Translation. Di sana dikatakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Nah, kalimat ini saja sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan orang Yahudi. Nanti pada sesi yang kedua lah saya akan membahas lebih dalam lagi.
Adakah orang Kristen yang mempermasalahkan? Kita dengar nanti di sesi yang kedua, Rio. Baik. Ya baik, terima kasih Dedi untuk openingnya pada sesi yang pertama dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Nanti kami akan kembali ke ruang dengar sahabat selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana. Saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Dalam hatiku, urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah terang bagiku, dan pengajaran dari-Mu dalam hidupku. Berbicaralah Tuhan di dalam hatiku, puaskan jiwaku yang dahaga firman-Mu. Seluruh hidupku berserah padamu, Yesus. Aku adalah bejana-Mu yang telah Kau bentuk berharga di mata-Mu. Penuhi aku dengan firman-Mu yang mengajari aku tentang kasih-Mu, Tuhan Yesus.
Sujud aku menyembahmu, kepadamu oh Tuhan. Dengan segenap hatiku penuh harap, ku naikkan doaku. Tak dapat ku berjalan sendiri tanpa Tuhan sertai, sebab Engkaulah Elohim, Raja yang penuh kasih. Segenap hatiku bersyukur selalu kepadamu. Oh yes, aku memujamu. Yes, ku memerlukanmu. Segenap hidupku berserah padamu selamanya. Berserah padamu selamanya. Baiklah sahabat yang diberkati di malam hari ini, selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di 107.8 maupun di www.suryahkebenaran.com. Dalam program refleksi di malam hari ini membahas tentang Tuhan bukan orang Arab bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya sahabatku, Rio ingatkan untuk atensi pertanyaan ataupun konseling di malam hari ini melalui pesan ke 0816654532. Baik, jadi kita langsung masuk saja pada sesi yang kedua di malam hari ini. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Tuhan bukan orang Arab, itulah yang menjadi senter dari salah satu kepercayaan yang berkiblat ke Arab. Nah, tadi di depan saya sudah sampaikan bagi kita itu bisa berubah menjadi Tuhan bukan orang Yahudi. Nah, saya katakan demikian karena di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 3 ayat yang ke-16 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini
sehingga dia mengaruniakan puteranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Adakah orang Kristen yang mempermasalahkannya? Ternyata ada. Bagaimana itu? Ikuti terus saja untuk sesi-sesi berikutnya. Saya kembali ke kitab Yohanan pasal 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini. Ayatnya tidak mengatakan sebab Elohim demikian mengasihi orang Yahudi. Kalau ayatnya mengatakan sebab Elohim demikian mengasihi orang Yahudi atau Elohim demikian mengasihi orang Kristen, itu artinya Tuhan berasal dari Yahudi, ya, atau hanya mengasihi orang Kristen saja. Artinya Tuhan itu beragama Kristen. Tetapi di sana dikatakan bahwa sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini. Nah, ini mengandung makna yang sangat dalam nih, Rio. Nah, ada saya pikirkan di sini ada 3 hal penting yang memaknai dari Yeshua bukan orang Yahudi, karena dikatakan demikian sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini. Yang pertama maknanya bahwa Yeshua itu bukan orang Yahudi, dan ini memiliki 2 arti yang penting. Yang pertama, Yeshua bukan orang, tetapi seperti orang, namun bukan makhluk dari antariksa. Nah, siapakah Yeshua itu? Dia adalah Elohim, yaitu Yahweh sendiri yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Itulah sebabnya di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 berbunyi, Ani wahaf echad, aku dan Bapa itu satu. Kemudian di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-24 di sana berbunyi, Laken amarti lakem ki tamutu fakato tehem, ki imlo ta'minu fi kianihu tamutu fakato tehem. Yang kalau di dalam kitab Indonesian Literal Translation diterjemahkan, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi melalui ayat ini kita tahu bahwa Yeshua itu bukan berasal dari bumi ini, ya. Karena sudah dikatakan, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Siapa sih yang dimaksud Dia di sini? Yang dimaksud Dia di sini adalah Yahweh. Maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ada orang yang menyangkal dengan mengatakan, oh tidak, yang dimaksud Dia di situ adalah sebagai Mesias. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-27-nya. Di dalam kitab Injil Yohanan pasal 8 ayat yang ke-27 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Siapakah yang dibicarakan Yeshua yang Bapa itu? Tidak lain ya Bapa Yahweh. Itu ayat yang sudah ada. Kemudian ditambah lagi ayat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga di dalam kitab Hebraic Roots Version yang berbahasa Inggris. Di sana berbunyi, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh, yang diterjemahkan sesuai dengan kitab Indonesian Literal Translation 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berbunyi, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Eloah atau roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Roh Kudus. Ini memang agak sedikit beda terjemahannya dengan Indonesian Literal Translation. Kalau yang ada di Indonesian Literal Translation tidak dikatakan Yahweh itu Yeshua, tapi Yeshua itu Tuhan. Tetapi intinya maknanya sama.
Karena Yeshua itu ya Tuhan, dan Tuhan itu hanya satu, yaitu Yahweh. Kemudian di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Ki Slosa Hamidim Basamayim, Ha'af, Wehadafar, Weruah HaKodes, Uslastam Ekhathema, yang artinya, sebab ada 3 yang bersaksi di sorga. Bapa, ya tentu saja yang dimaksud Bapa adalah Yahweh, Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian firman atau dafar, yaitu firman yang hidup, tidak lain adalah Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu. Nah, tentang masalah Bapa, firman atau dafar dan Ruach HaKodes ini, kalau sahabat Surya Kebenaran mau lihat lebih jelas, itu bisa melihat YouTube saya yang berjudul Peran 3 Berganda. Nah, ini mengungkapkan tentang Yeshua memiliki 3 peran berganda. Kemudian hal yang berikut di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11, di dalam kitab Aramaik Bible atau Pesita, di sana berbunyi, Atilat lekon geir yomana peruka daituhi Maria Mesia pemadinta de David, yang kalau diterjemahkan berarti, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yah di kota Daud. Siapakah yang dimaksud dengan Tuhan Yah? Tidak lain adalah Tuhan Yahweh. Jadi ini hal yang pertama. Arti dari Yeshua mengatakan bahwa sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, artinya Yeshua bukan orang Yahudi, karena tidak hanya mengasihi orang Yahudi saja, tetapi mengasihi seluruh dunia. Siapa yang dimaksud dengan seluruh dunia? Tidak lain adalah sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang pada saat ini mendengarkan siaran ini. Jadi Yeshua bukan orang, itu yang pertama. Yang kedua, Yeshua tidak ada benih manusia sebagai manusia Yahudi, yaitu benih percampuran antara Yosef dan Miriam, atau Yusuf dan Maria. Yosef adalah tentu saja yang dapat menghasilkan spermatozoid, dan Miriam yang menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, terbukti semua ada ayatnya. Ayatnya di dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-18, di dalam Indonesian Literal Translation, di sana berbunyi, dan kelahiran Yeshua HaMashiach adalah sebagai berikut. Karena Miriam ibunya yang sudah ditunangkan dengan Yosef, sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Ruach HaKodes. Jadi Yeshua ini ada di dalam rahimnya Miriam, itu karena dari Ruach HaKodes, bukan karena hasil percampuran spermatozoid dan ovum antara spermatozoidnya Yosef dan sel ovumnya Miriam. Maka di dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-25 dari Indonesian Literal Translation lebih jauh, di sana dikatakan, dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan puteranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yeshua. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yeshua itu bukan dari Arab. Tentu yang dimaksud bukan orang Arab. Yeshua bukan dari Ibrani atau orang Yahudi, karena Yeshua bukan orang Yahudi, ataupun bukan dari Timur Tengah, dari bangsa yang ada di Timur Tengah. Kemudian bukan juga dari Latin, bukan dari Yunani, ataupun dari dunia ini, tetapi berasal dari sorga yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Karena itu tadi ada ayat-ayatnya, saya tidak perlu ulang kembali, sebagai bukti bahwa Yeshua itu bukan berasal dari bumi. Jadi itu yang pertama, Yeshua bukan orang Yahudi. Yang kedua adalah tidak usah harus selalu menggunakan bahasa Ibrani. Ini ada orang yang menggugat demikian nih, Rio. Tidak usah harus selalu menggunakan bahasa Ibrani atau ahli bahasa atau fase bahasa Ibrani dalam berdoa. Lah iya memang, ya saya pun tidak bisa bahasa Ibrani, saya tidak ahli Ibrani, saya tidak fasih berbahasa Ibrani, dan dalam doa saya lebih suka berdoa dalam bahasa Indonesia, bahasa
ibu saya. Ini orang Kristen yang mempermasalahkan. Ada yang mengatakan kepada saya begini, Rio, kalau pakai Yahweh, Alkitabnya jangan bahasa Indonesia dong, Pak Yakub. Pakai saja yang berbahasa Ibrani. Lah, apa hubungannya antara nama Yahweh dengan bahasa Ibrani? Ini tidak bisa membedakan nama dan bahasa. Nah, Jenderal Dudung katakan Tuhan bukan orang Arab. Berdoa bisa dalam bahasa apa saja karena Tuhan mengerti. Orang yang memprotes bisa berarti secara tidak langsung menganggap Tuhan itu orang Arab loh. Maka ucapan Bapak Jenderal Dudung yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab dipermasalahkan. Apapun alasannya itu, ini hanya cari-cari alasan saja. Terbukti Cak Nun tidak ada yang berani menuntut, padahal Cak Nun juga mengucapkan hal yang sama. Nah, yang sebutannya Tuhan kan berarti dia maha tahu, maha hadir, maha segala-galanya. Bahkan tidak diucapkan mulut pun Tuhan tahu isi hati manusia. Makanya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22 di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Tuhan lebih tahu masalah kita lebih daripada kita tahu masalah kita sendiri atau kita yang bermasalah. Karena itu kalau dikatakan, wah saya berdoa, kan Pak Jenderal Dudung katakan, saya kalau mau berdoa pakai bahasa Indonesia saja karena Tuhan kan maha tahu. Ya betul, memang yang namanya Tuhan itu ya maha tahu. Kalau tidak maha tahu, ya bukan Tuhan namanya. Itu. Nah, kemudian hal yang ketiga, kenapa saya terkadang juga menggunakan bahasa Ibrani? Nah, ini juga dipermasalahkan nih, Rio. Ada orang menganggap berarti Tuhannya Pak Yakub itu orang Ibrani karena semua harus menggunakan Ibrani. Oh, salah. Itu salah pengertian. Menggunakan bahasa Ibrani itu hanya untuk agar mendekati kebenaran firman apa sih yang menjadi isi hati Tuhan daripada dari hasil terjemahan. Karena terjemahan itu bisa salah. Ada banyak sekali contoh-contohnya. Saya akan berikan satu contoh saja. Di dalam kitab Matius atau Matius 19 ayat yang ke-24 dari Indonesian Literal Translation kan di sana dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini intinya samalah dengan terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Namun kalau saya membaca di dalam Matius 19 ayat yang ke-24 dari Hebraic Root Version, di sana bunyinya beda. Ini Hebraic Root Version ini dalam bahasa Inggris. Di sana berbunyi, and again I say to you, it is easier for a heavy rope to pass through a needle's eye than for a rich man to enter the kingdom of Yahweh. Di sana diterjemahkannya heavy rope atau tali yang berat gitu ya. Ya, lebih mudah tali yang berat masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Yahweh. Nah, ini kan berbeda nih. Nah, kemudian saya lihat di dalam kitab berbahasa Ibrani dong, Brit Kadasa. Dan karena bahasa Ibrani ini bahasanya yang dipakai oleh Tuhan untuk umat-umatnya. Nah, di sana dikatakan di dalam kitab Matius 29 ayat yang ke-24 berbunyi, Weot ani omer lakem kinakel la gamal la afot derek hur hamakat mibo asyir el malkut ha Elohim. Di sana menggunakan kata gamal, ya, dikatakan kinakel la gamal, menggunakan kata dasarnya gamal. Nah, kata gamal ini, Rio, ternyata punya dua makna berganda, bukan tiga berganda ya, tapi dua makna berganda. Yaitu gamal itu bisa berarti unta dan bisa berarti tali yang berat tadi, ya. Nah, sekarang yang cocok yang mana ini untuk lubang jarum? Tali yang berat. Tali yang berat, karena kalau gamal yang diartikan unta
itu kalau misalkan masuk kandang unta lah itu oke lah ya. Tetapi kalau tali besar kan masuknya lubang jarum. Gitu. Jadi satu golongan gitu yang bisa digaris merahkan. Karena pada saat saya mendengarkan ada hamba Tuhan berkhotbah, oh saudara-saudara, itu yang dimaksud lubang jarum di Israel itu adalah pintu yang berukuran 1 meter kali 1 meter, saudara-saudara. Dia ada di samping daripada pintu gerbang utama. Saya pernah dengar nih, udah cukup lama sih, puluhan tahun yang lalu. Dikatakan, onta bisa masuk ke sana kalau dia mau berlutut. Nah, demikian pula kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau kita bisa berlutut, tunduk di bawah kaki Tuhan. Ya, bagi orang yang enggak tahu apa-apa ya dipikir, ya benar juga sih itu ya. Tetapi saya katakan ini sama saja dengan menolong firman. Padahal firman Tuhan enggak perlu ditolong. Dan ketika saya pergi ke Israel, saya tanya Rio sama tour guide saya, orang Palestina, namanya Mr. Samir. Saya tanya, ada enggak lubang jarum yang ukuran 1 meter kali 1 meter di sini? Dia bilang, mana ada? Enggak ada. Dan saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, enggak ada tuh pintu ukuran 1 meter kali 1 meter. Jadi artinya adalah karena kesalahan terjemahan. Itulah sebabnya kalau saya menyampaikan firman, saya menggunakan bahasa Ibrani itu bukan sok-sokan. Saya enggak bisa bahasa Ibrani kok. Saya menggunakan bahasa Ibrani itu hanya untuk mendekatkan apa sih sebetulnya yang menjadi pikiran Tuhan untuk umatnya. Jadi bukan untuk sombong-sombongan untuk apa? Dan kalau saya khotbah pakai bahasa Ibrani juga siapa yang mau ngerti? Siapa yang bisa dengar dan yang bisa memaknainya? Kan tidak ada gunanya. Kan ada orang tuh yang kalau khotbah menggunakan bahasa-bahasa asing yang seolah-olah biar orang berdecak kagum. Orang ini hebat, pintar sekali. Kalau saya enggak tuh. Saya tidak berpikir begitu di dalam otak saya loh Rio. Saya hanya berpikir bahwa saya menggunakan bahasa aslinya kitab suci supaya bisa tahu apa sih isi hati Tuhan. Ya, contohnya tentang gamal tadi, kan ini lebih lebih realistis daripada kesalahan terjemahan tadi ya. Nah, kemudian hal yang berikut, kenapa Tuhan mengasihi manusia yang ada di seluruh dunia? Nah, untuk ini saya ganti nanti di sesi yang ketiga saja. Kenapa Tuhan mengasihi manusia yang ada di seluruh dunia? Kenapa Tuhan tidak hanya mengasihi orang Yahudi dan sebagainya? Terima kasih, Dio. Baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang kedua. Sahabatku, ini sangat luar biasa ya. Begitu membuka kita akhirnya bisa mengerti kenapa sih harus ada perbandingan ketika terjemahan kitab dalam bahasa Indonesia. Harus kita lihat ke akar Ibraninya. Itu agar kita tidak salah, benar ya Dedi? Ya, betul. Ya, kita tidak keluar dari jalur seperti apa yang sudah difirmankan. Dan kita tahu pada saat itu seperti tadi sudah dikatakan bahwa ketika Tuhan berbicara kepada bangsa yang umatnya ya karena dia memakai bahasa tersebut. Jadi sehingga kita tidak salah dalam mengartikan setiap pengertian yang ada. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini kami mengundang atensi pertanyaan sahabat. Baik sahabat yang mau bertanya, silakan langsung saja di 0816654532. Baik sahabatku yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga sahabatku nanti sekali lagi siaran di malam hari ini dapat sahabat lihat atau mendengarkannya kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Saat ku masuk dalam rencanamu Yahweh, Kau siapkan masa depan indah bagiku. Kau ubah hidupku menjadi baru. Sungguh ku terpesona
rencanamu. Rencanamu, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkanku, selalu setia di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang tak pernah membiarkanku jalan sendiri dalam hidupku. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Saat ku masuk dalam rencanamu Yahweh, Kau siapkan masa depan indah bagiku. Kau ubah hidupku menjadi baru. Sungguh ku terpesona atas rencanamu. Sepanjang hidupku, Kau Tuhan yang tak pernah membiarkanku jalan sendiri dalam hidupku. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Selalu setia di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang tak pernah membiarkanku jalan sendiri dalam hidupku. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Setia di sepanjang hidupku.
Baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan Rio dan juga bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STH MA. Iya, apa kabar bagi sahabatku semua yang baru bergabung di malam hari ini? Atensi pertanyaan sahabat nanti di 0816654532 melalui pesan. Kami tunggu, dan bagi sahabat yang mau namanya disebutkan akan kami bacakan, ataupun ada sahabat yang tidak ingin penyebutan nama akan kami no name dan tidak menyebutkan nama sahabat. Ya baiklah sahabat yang ada di rumah dan juga Dedi yang ada di studio, kita masuk pada atensi pertanyaan di malam hari ini. Ini sudah ada yang bergabung. Ya baik, ini dengan Dr. Ayu Dedi yang sudah bergabung di kesempatan malam. Di mana beliau saat ini? Ini Shalom Pastor Yakub, good morning from Boston, Amerika. Waduh, luar biasa. Selamat pagi Dr. Ayu di Boston. Ya, apa kabar Pastor? Kabarnya haleluya, luar biasa. Yes, haleluya. Yes, ini wow nih Dedi ya, dan juga nih, dan juga apa kabar Kak Rio dan sahabat Radio Suara Kebenaran? Haleluya, luar biasa. Kita luar biasa dan selalu dalam penyertaan Elohim Yahweh. Amin, haleluya. Pertanyaan hari ini, topik hari ini, Tuhan bukan orang Arab. Ya memang bukan orang Arab dan bukan orang manapun, karena dia berasal dari surga dan merupakan kediamannya. Sekarang ini bisa menjadi hal yang membuka mata kita sebagai umat Nasrani di seluruh dunia. Siapakah Tuhan dan siapakah pemilik surga itu, dan siapa yang berasal dari surga? Hal ini yang menarik bagi saya adalah kisah ketika Yesua dicobai di padang gurun. Mohon Pastor Yakub jelaskan apa makna dan perbedaan dari 3 ujian atau cobaan yang diberikan oleh setan pada waktu itu. Hubungannya seperti apa dengan Yesua? Karena salah satunya sudah pernah saya dengar dari khotbah Pastor bahwa Yesua menyatakan dirinya sebagai Elohim Yahweh itu sendiri kepada setan. Ya, terima kasih Dr. Ayu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan dari setan pada saat dia mencobai Yesua, itu sebetulnya adalah kebutuhan manusia ketika ada di atas muka bumi ini yang seperti setan mau gitu. Seperti Yesua ditaruh di atas bubungan bait Elohim, itu kan artinya dia ingin menjadi orang yang ternama dan sebagainya. Pokoknya dari 3 cobaan itu adalah cobaan yang setan juga lakukan bagi kehidupan umat manusia. Jadi ini bisa menjadi satu bahan khotbah tersendiri Dr. Ayu. Jadi tidak memungkinkan saya uraikan seluruhnya pada malam hari ini. Tetapi yang menarik adalah jawaban Yesua, yang mana dia katakan, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Dia sedang mencobai Yesua, tapi Yesua katakan jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Kenapa? Karena Yesua itu Yahweh itu sendiri. Amin. Gitu. Jadi ya dia bukan berasal dari orang Arab, bukan juga berasal dari Timur Tengah, dari mana tadi yang Dr. Ayu sampaikan, tapi dia adalah murni datang dari Samayim, datang dari sorga, turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Namanya juga seperti manusia, ya bisa sakit, bisa menangis, bisa sedih dan sebagainya. Ya, karena ada orang yang mengatakan kepada saya, maaf kata, orang itu mengatakan kalau gitu Yesua itu Beal enggak? Ya Beal, seperti manusia kok. Namanya juga seperti manusia. Lah kalau gitu berarti dia manusia? Ya bukan. Kalau seperti kan berarti bukan, hanya seperti gitu. Gitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Dr. Ayu, dan juga tadi ya Dr. Ayu kalau mau sampaikan ini bisa jadi satu bahan khotbah yang lama. Nanti Dr. Ayu bisa simak saja, mungkin suatu hari nanti, suatu saat nanti saya dia akan khotbahkan tentang hal ini kembali. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Dr. Ayu di hari ini Dedi. Jika Tuhan bukan orang Arab, apakah bisa dikatakan juga bukan orang Israel? Bukan orang Vatikan? Dan bukan orang India? Serta juga bukan orang Tibet? Karena setiap agama mempunyai cerita tentang Tuhan mereka masing-masing. Mohon pendapat dan penjelasan Pastor Yakub. Iya, jadi khususnya tentang masalah Tritunggal itu memang ada kesamaan-kesamaan. Tetapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan di sesi yang kedua, Yesua itu spesial. Dia adalah Tuhan Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, dalam perannya
dalam peran tiga berganda. Jadi bukan, tidak ada istilah-istilah apa itu yang saya katakan ada Tritunggal lah, Tunggal Tri lah. Saya tidak terlalu pusing untuk masalah itu. Tapi yang jelas membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Elohim itu sendiri. Amin. Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Oke, baik, terima kasih Dedi. Ini terakhir, Elohim Yahweh memberkati. Amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Dokter Ayu. Baik Dedi, kita masuk pada atensi pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Surabaya. Dari Pak Jero. Selamat malam Pak Jero. Haleluya. Shalom Dedi. Amin. Ya, amin. Buat Dedi Yakub yang selalu aman dalam perlindungan Bapa Yahweh, dan oleh karena anugerahnya berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Dan saudara Rio penyiar radio selalu ceria nih. Dan memiliki suara emas. Tidak Pak Peter, Pak Peter lagi, Pak Joromi, saya suara perak aja. Oleh karena anugerahnya. Haleluya. Ya, baiklah Dedi, ini pertanyaan dari Pak Joromi. Untuk pertanyaan di sini Pak Joromi mengangkat pertanyaan saya mengenai Torah hidup. 1. Apakah orang percaya mengikuti Torah tertulis atau Torah hidup, yaitu Tuhan Yesus HaMashiach yang menaruh rohnya dalam setiap orang percaya? Nah itu. Ya, Torah yang tertulis dengan Torah yang hidup kan tidak bertentangan isinya. Ya, kalau ada yang mempertentangkan, ya ini karena salah pemahaman, salah pengertian. Karena kan ada orang yang memberikan pemahaman bahwa Torah itu penuh dengan kebencian dan kekejaman. Padahal itu salah pengertian. Saya sudah seringkali ungkapkan ini. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu ada benang merah. Ya, Torah itu sendiri kan artinya hukum atau pengajaran. Dan Yeshua itu memberikan hukum, memberikan pengajaran. Ya, jadi bagaimana Torah yang tertulis dengan yang hidup ya sama saja gitu. Gitu, Pak. Oke, jadi orang percaya ya mengikuti kedua-duanya ya. Iya. Bagus ya jadi. Dan itu tidak saling bertentangan loh ya. Kalau yang saling bertentangan itu dari salah pemahaman aja gitu. Makanya jangan sampai kita membedakan antara perjanjian lama, perjanjian baru. Sekarang sudah bukan waktunya perjanjian lama. Tapi kenapa kalau khotbah tentang perpuluhan kok ambilnya perjanjian lama? Atau kadang suka menyampaikan juga ayat-ayat di perjanjian lama. Kalau memang sudah tidak perlu ya tidak diberlaku ya buang aja. Kan gitu. Atau sekarang sudah perjanjian baru, zaman Yeshua katanya. Bukan, sekarang zaman Ruach HaKodes, bukan zaman Yeshua. Yeshua sudah ada di Samayim. Ya. Gitu Pak Joromi, Pak Jo. Ya, Pak Jo. Terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua dari Pak Joromi. Bagaimana memaknai ayat dalam Galatia 3 ayat 11 sampai 12, ayat 24 sampai 26. Di sini dibacakan yaitu, tetapi bahwa tidak seorang pun dibenarkan di dalam Torah di hadapan Elohim. Jelas, sebab orang benar akan hidup karena iman. Tetapi Torah bukanlah karena iman, melainkan orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Dengan demikian Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam HaMashiach, sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Dan setelah datangnya iman, kita tidak lagi berada di bawah pendidik, karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam HaMashiach Yeshua. Ya, ini perlu kajian lebih dalam, tetapi saya sudah sering kali berbicara tentang masalah antara Torah dan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu tidak menghapus Torah, yang dihapus adalah tata caranya. Gitu. Yang terakhir khotbah saya kan begitu. Ya, ayat-ayatnya saya lupa, tapi bisa dilihat di YouTube. Jadi istilahnya apa ya, sidurnya begitu. Karena kan tiap kelompok itu punya sidur masing-masing, dan sidurnya itu merasa yang paling benar sendiri. Nah, ini yang menimbulkan pertentangan satu dengan yang lain, Rio. Nah, Yeshua datang tidak mempertentangkan itu. Yang dimaksud adalah esensinya, apa yang seharusnya yang ada di dalam isi hati orang ketika datang kepada Tuhan, itu yang lebih diutamakan daripada tata caranya. Nah, ini tata caranya ini, ya, makanya di Gereja Pemulihan Firman kami tidak memperdulikan masalah itu.
Ada orang yang ibadah pada saat-saat tertentu harus menghadap ke utara. Bagi saya mau menghadap ke utara, kayak mau menghadap ke selatan, kayak mau menghadap kemana, silakan asal jangan menghadap ke atas saja. Menghadap ke atas mendongak capek, sakit capek, gitu. Betul. Itu kan tidak ada esensinya tentang keselamatan. Jadi silakan orang mau pakai jas, monggo. Mau pakai talit silakan, mau pakai kipa silakan, asal jangan pakai koteka. Kurang sopan gitu. Betul, jadi betul. GPF ini tidak mempermasalahkan hal-hal yang bukan esensi begitu. Karena itu apa yang tadi ditanyakan Pak Jo itu sebetulnya kalau diuraikan lebih dalam ya kita akan tahu bahwa intinya sebetulnya bukan isi Torahnya itu sendiri yang berbeda dengan apa yang Yesua ajarkan, sama sekali tidak. Tetapi teknik, tata caranya dan sebagainya itu yang dibenahi oleh Yesua. Begitu Rio. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan kedua dari Pak Jeromi. Ini kita masuk pada pertanyaan ketiga dari Pak Jeromi. Ada pengajaran tentang kasih karunia namun tidak melakukan tentang etika, norma hidup dan menganggap semua itu Tuhan sudah maha tahu dan pasti mengampuni. Akhirnya berantakanlah keluarga dan dengan keegoisannya. Intinya kasih karunia itu mengalir dan selalu mengampuni. Jadi hal itu tidak dianggap lagi seperti dua hal itu, etika dan norma. Ya, saya kira kalau itu berbicara tentang oknum ya. Pribadi orang kan macam-macam Pak Jo. Jadi setiap orang itu punya pendapat. Ya, kadang ada yang merasa bahwa ini lebih penting, itu lebih penting. Sebetulnya kan semuanya harus berimbang. Ya, karena itu di Gereja Pemulihan Firman kami menggunakan istilah teologia perimbangan. Jadi segala sesuatu yang berimbang kan baik. Betul. Misalkan Raja Wali terbang saja kan dia mengepakkan sayapnya kan antara kanan dan kiri kan bersamaan. Nah, demikian pun antara tadi etika dengan apa? Norma itu harus berjalan bersama-sama. Lah kalau ada orang yang mengutamakan hanya normanya saja atau yang lainnya saja, ya itu kan pendapat seseorang gitu. Tetapi yang jelas harus bisa berjalan bersama-sama. Coba kalau kita bayangkan ada Raja Wali terbang mengepakkan sayap sebelah kanan 10 kali. Nanti setelah 10 kali sebelah kanan, 10 kali sebelah kiri. Kira-kira jalannya Raja Wali itu gimana di Rio? Dia akan muter-muter begitu kan? Kayak sempoyongan. Kayak sempoyongan, kayak orang mabuk gitu. Betul. Karena itu berjalannya bersama-sama. Ketika angin badai dia tidak mengepakkan sayap, dia tinggal sayapnya direntangkan saja ngikuti arus begitu. Dia nyaman gitu kan? Jadi yang penting itu perimbangan gitu loh Pak Jo. Ya, saya kira itu jawabannya Pak Jo. Baik. Ya, terima kasih Dedi, Bapak Yahweh memberkati Dedi melimpah-limpah. Amin, amin, amin. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Jeromi untuk pertanyaannya di malam hari ini. Dan kita break sebentar ya Dedi, kita dengarkan lagu pujian dulu karena sambil menunggu atensi pertanyaan lanjutan dan juga sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Baik sahabatku, satu pujian saja untuk sahabat yang diberkati dengan judul Sujud Menyembahmu. Sujud aku menyembahmu, kepadamu oh Tuhan, dengan segenap hatiku penuh harap, ku naikkan doaku. Dapat
berjalan sendiri tanpa Tuhan sertai, sebab Engkaulah Elohim, Raja yang penuh kasih. Tuhan, aku memuji-Mu. Tuhan, aku menyembah-Mu. Segenap hatiku bersyukur selalu kepadamu. Oh yes, aku memuja-Mu. Yes, ku memerlukan-Mu. Segenap hidupku berserah padamu selamanya. Berserah padamu selamanya. Ku sembah sujud di hadapan-Mu, ku bawa segenap kerinduan hatiku, ku panjatkan doa kepadamu. Hanya padamu Tuhan ku angkat tanganku dan berseru memohon pertolongan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang memegang hidupku di dalam kuasa tangan-Mu. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program Refleksi di malam hari ini. Ya Dedi, kita langsung masuk saja pada sesi yang ketiga sebelum nanti kita bacakan atensi pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini. Silakan Dedi. Ya, saya masuk ke sesi yang ketiga. Kenapa Tuhan sangat mengasihi manusia di seluruh dunia? Jadi bukan hanya
orang-orang tertentu loh, bukan orang Arab, bukan orang Timur Tengah, bukan seperti yang tadi ditanyakan Dr. Ayu itu ya, bukan itu. Bahkan Tuhan itu rela jadi bucin, jadi budak cinta. Padahal antara manusia dengan Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan itu adalah manusia. Tetapi justru Tuhan yang memburu. Nah, kenapa sih sampai sedemikian luar biasanya Tuhan mengasihi manusia, bukan hanya di daerah tertentu tapi seluruh dunia? Karena 4 hal. Yang pertama, karena manusia itu sudah berdosa, dan bagi yang tidak beriman kepada Yeshua HaMasyiah akan binasa di api neraka. Karena di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Oleh karena itu kita melihat suatu kenyataan, kecenderungan manusia adalah untuk melakukan dosa. Apa yang dilarang justru akan berusaha untuk dilakukannya. Hanya Yeshua HaMasyiah sajalah satu-satunya pribadi yang tidak bisa melakukan dosa, karena dia bukan manusia, hanya wujudnya saja seperti manusia. Tadi bukti-bukti ayatnya sudah disampaikan, dan itu pun belum semua. Nanti untuk yang disampaikan ini bisa diputar ulang saja setelah ada di YouTube, supaya bisa lebih tahu. Maaf sahabat Surya Kebenaran, saya agak batuk sedikit. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan sangat mengasihi manusia di seluruh dunia, bahkan rela menjadi bucin, budak cinta? Karena manusia sudah berdosa dan Tuhan tahu konsekuensi dari dosa itu. Ya, kemudian yang kedua, karena manusia itu diciptakan yang sempurna, yang paling sempurna itu manusia. Manusia itu lebih sempurna daripada malaikat ataupun setan loh. Setan itu kan malaikat yang jahat. Nah, mereka diciptakan dari 2 unsur. Sedangkan manusia 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Tapi justru dengan adanya tubuh ini yang punya banyak keinginan, jadi tujuan tempat untuk penyerangan setan kalau manusia belum dibentuk oleh Tuhan. Nah, contoh keinginan tubuh manusia, misalkan kita kenal adanya merek ribuan merek minyak wangi, Rio. Ya, dulu waktu pertama kali saya naik pesawat turun di Changi di Singapura, saya heran ada banyak orang toko parfum ya. Wih, saya bilang parfum seperti ini bagaimana cara mencobanya, kan baunya semua kan muncul semua. Ya, nah itu untuk kepentingan apa coba? Di dalam salah satu organ tubuh manusia adanya ribuan merek minyak wangi, itu untuk kebutuhan apa itu, Rio? Hidung. Iya toh, hidung kan? Kemudian adanya ribuan rasa kuliner. Untuk lidah, mulut ya. Lidah itu sangat sensitif sekali. Karena itu waktu saya di Malaysia itu saya melihat kalau malam itu banyak sekali orang jual makanan di tenda-tenda itu ya, termasuk di Singapura juga. Ini kan luar biasa sekarang, hal itu diikuti juga di Jakarta. Ya, di Sunter itu ada banyak sekali tenda-tenda orang jual makanan. Mau cari apa saja, ribuan rasa kuliner. Nah, itu untuk kepentingan lidah. Jadi baru hidung, baru lidah. Kemudian adanya ribuan karya seni. Nah, ini untuk kebutuhan apa ini? Mata, kebutuhan mata. Nah, karena kebutuhan tiap tubuh manusia ini sangat kuat, maka setan menyerang dari egonya. Karena itu keinginan tubuh semuanya, termasuk kemalasan, itu juga keinginan tubuh untuk dinyamankan. Maka setan seringkali juga menyerang dari segi kemalasan, mengupayakan supaya orang malas. Ya, misalkan ada rasa capek. Kalau saya beda, Rio. Saya berpikir kalau saya masih bisa capek, saya bersyukur. Artinya apa? Artinya saya masih hidup dan Tuhan masih mau memakai saya. Amin. Kalau saya sudah tidak mau dipakai Tuhan, ya tidak ada rasa capek, hidupnya santai. Nah, ini justru yang bahaya. Tapi ya bukan berarti tidak boleh kita untuk menyamankan tubuh, tapi perlu disiplin juga agar bisa jadi berkat bagi orang lain. Jika kerjaannya cuma tidur, makan, buang air,
tidur, makan, buang air, apa manfaatnya bagi orang lain? Kan bikin sebel orang malah iya. Nah itu yang setan mau gitu. Atau kita mengerjakan sesuatu menurut mau kita sendiri. Mau saya begini, itu ego, keinginan tubuh. Kalau mau saya seperti ini, siapa yang mau ngelarang? Makanya saya kadang terkala kalau ada orang yang ya diperintah ndak mau, ya sudah, saya ndak terlalu menuntut gitu. Kenapa? Karena berarti orang itu egonya masih tinggi. Ngapain juga saya ngurusin? Ya sudah, biarin aja dia pegang ego. Kalau misalkan saya marah, misalkan bisa-bisa lebih galakan dia daripada saya. Jadi saya nggak mau yang seperti itu. Jadi ya udahlah, berarti memang sampai di situ saja kemampuannya gitu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, kenapa Tuhan sangat mengasihi manusia di seluruh dunia? Karena Tuhan sudah menyiapkan tempat mulia di Samayim, di sorga bagi manusia. Sementara manusia diberi kehendak bebas. Dan perlu kita ketahui bahwa sorganya Bapa Yahweh, tempat di mana para saleh-saleh Elohim berkumpul, itu tidak ada pesta seks, tetapi tempat yang mulia, di mana hadirat Elohim ada. Tidak ada siang ataupun malam karena kekal. Tidak ada kesedihan karena kematian atau akibat sakit penyakit. Kenapa? Karena di sana manusia sudah bebas dari segala macam penyakit itu semua. Itulah yang disebut dengan Yerusalem baru. Dan itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27. Saya tidak akan baca karena cukup panjang. Nanti sahabat Surya Kebenaran bisa membaca sendiri bagaimanakah kondisi sorga, yaitu Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Ya, puji Bapak Yahweh Rio, saya ini sudah mengunjungi tempat-tempat yang indah, baik di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Australia, di Israel, dan di USA. Tetapi saya merasa bahwa sorga itu jauh tidak terbayangkan indahnya. Amin. Indah sekali. Jadi sekali melihat, tentu tidak mungkin pengen keluar ke bumi ini lagi. Makanya saya juga kadang heran kalau ada orang yang mengatakan keluar masuk sorga seperti orang naik angkot. Bisa saja itu bukan sorga yang tertulis dalam kitab Wahyu tadi. Ya, itu hal yang ketiga. Yang keempat, Tuhan tidak membedakan suku, ras, dan agama, karena hanya manusialah yang merasa sukunya, rasnya yang terbaik. Jika masing-masing mengatakan yang terbaik, coba apa akhirnya? Akhirnya hanya konflik yang untuk membuktikan yang terbaik. Nah, coba saya ajak membaca di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang keempat, ayat 5 sampai ayat yang ke-9 dari kitab Indonesian Literal Translation, yang demikian bunyinya. Oleh karena itu, dia tiba di sebuah kota Somron atau Samaria yang disebut Sikar, di dekat sebidang tanah yang Yakub telah memberikan kepada anaknya Yosef. Dan di sana ada sumur Yakub. Kemudian Yesua tatkala merasa letih karena perjalanan itu, dia duduk sedemikian rupa di tepi sumur itu. Waktu itu kira-kira jam ke-6. Datanglah seorang wanita dari Somron atau Samaria untuk menimba air. Yesua berkata kepadanya, "Berilah minum kepadaku." Ini Yesua yang berinisiatif menyapa terlebih dahulu. Sebab para muridnya telah pergi ke kota agar mereka dapat membeli makanan. Lalu wanita Somron atau Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana engkau selaku seorang Yahudi meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Somron atau Samaria?" Sebab memang orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Somron atau Samaria karena konflik. Namun Yesua tidak ikut-ikutan membenci. Karena apa? Semua manusia itu ciptaannya. Di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation dikatakan, segala sesuatu terjadi oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Jadi saya berkesimpulan nih Rio, kalau ada orang yang membenci orang lain karena beda rasnya, orang membenci orang lain karena beda pendapatnya, pokoknya ada rasa kebencian, itu menyamakan dirinya lebih dari Tuhan.
Tuhan saja yang menciptakan manusia penuh dengan kasih, tidak membedakan mau kulit merah, kuning, putih, hitam, atau sawo matang. Tuhan tidak pernah membedakannya. Lalu kalau Tuhan tidak pernah membedakannya, kenapa kita membedakannya? Dan kalau Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, kenapa kita tidak bisa menerima? Dan bahkan kita mintanya semua harus seragam sama seperti saya. Tidak bisa begitu. Ini artinya melebihi Tuhan, mendudukkan dirinya melebihi Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah berlaku seperti itu. Ya. Itu bukti Tuhan penuh dengan cinta kasih kepada umat manusia. Begitu, Rio. Oke. Ya, baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang ketiga, dan sahabatku yang sudah menyimak di malam hari ini di 0816654532 untuk sahabat yang diberkati. Kami menunggu atensi, dan ini sudah langsung masuk, ini sepertinya penanya terakhir kita di malam hari ini, Dedi, dari Gurnadi di Surabaya. Ya. Ya, selamat malam Gurnadi yang ada di Surabaya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, amin. Shalom Pak Yakub. Shalom juga. Amin. Amin. Shalom Pak Yakub dan Mas Rio. Nah, kiranya selalu dalam kasih karunia Bapa Yahweh. Amin. Amin. Pak Yakub, saya pernah kena serangan pertanyaan seperti ini. Tuhan itu hanya sayang sama keturunan Abraham. Buktinya orang-orang keturunan Abraham banyak yang kaya-kaya dan pandai-pandai. Itu terjadi karena Tuhan pernah berjanji pada Abraham. Itu terjadi karena Tuhan pernah berjanji pada Abraham. Nah, akhirnya keturunannya pandai-pandai dan kaya-kaya ini, Dad. Lah, kalau kita orang goyim, Tuhan berjanji apa dan pada siapa? Karena dia bilang nggak mungkin kalau Tuhan sayang atau berlaku adil sama kita orang goyim. Apa benar seperti itu, Pak? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah membedakan orang, tidak pernah membedakan suku dan sebagainya. Memang yang ada di dalam kitab suci, karena pada saat itu Tuhan memanggil Abraham, Yitzhak, Yakub, dan diberi hikmat yang luar biasa, termasuk Salomo dan sebagainya. Tetapi juga masalah pandai dan kaya itu adalah dari bagaimana sikap kita menghadapi kehidupan ini. Lah, kalau Abraham juga tidak mau berusaha, dia mau enaknya karena sudah dijanjikan, kemudian tidak mau bekerja, ya tidak mungkin bisa kaya juga. Demikian pun kita. Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa kita ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi kalau kitanya santai, ya bagaimana kita bisa jadi berkat? Begitu, Gun. Oke, terima kasih Gun. Ini dia. Jadi pada siapa dan berjanjinya pada siapa dan seperti apa nih, Dedi? Nah, ini semua bisa kita tadi sudah jadi sampaikan ketika percakapan Yesua dengan wanita Samaria tadi. Jadi ada banyak ayat-ayat sebetulnya. Ini bisa menjadi salah satu landasan bukti bahwa dia tidak pernah membedakan. Ya, jadi mau kita itu bangsa Israel asli, mau kita orang goyim pada saat karena kan tadi dikatakan juga karena demikian besar kasih Elohim akan seluruh dunia, untuk semua manusia seluruh dunia, bukan Abraham kan di situ dituliskannya. Iya, betul. Tapi seluruh dunia. Betul. Amin. Terima kasih Dedi sudah menjawab, dan terima kasih Gun udah bergabung di malam hari ini. Baik Dedi, mungkin kita masuk pada closing statement aja deh di malam hari ini karena waktu kita juga yang membatasi. Baik, untuk closing statement saya adalah kesimpulannya dari apa yang sudah sampaikan. Saya sampaikan dua hal saja. Yang pertama, Tuhan bukan orang Yahudi, tapi saat menyelamatkan jiwa-jiwa, Tuhan meminjam rahim orang Yahudi. Jadi ini harus bisa dibedakan. Maka firman-Nya berbahasa Ibrani. Di dalam Yesayahu atau Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan banyak orang pergi dan akan berkata, datanglah dan kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yakub, dan dia mengajar kita jalan-jalannya, dan kita berjalan di dalam jalan-jalan setapaknya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Saya garis bawahi kata-kata dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Firman Yahweh tidak pernah keluar dari Yunani, tidak pernah keluar dari Arab, tetapi dari Yerusalem. Kemudian di dalam Roma 3 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation dikatakan, banyak dalam segala hal, karena pertama-tama sesungguhnya bahwa mereka telah dipercayakan firman Elohim. Ini berbicara tentang orang Yahudi yang dipercayakan firman Elohim. Nah, pertanyaannya,
Kenapa memakai orang Yahudi? Jangan kita pikir bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang paling hebat. Memang dia menjadi bangsa yang hebat karena setelah mendapatkan pilihan dari Bapa Yahweh. Nah, bangsa yang paling bebal, paling jahat, paling tegar tengkuk, paling rakus itu justru orang Yahudi. Maka di dalam kitab Bilangan 11 ayat yang keempat dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Jadi ini membuktikan kehidupan mereka. Tapi ketika Tuhan mengubahkan sikap karakter mereka, mereka menjadi orang hebat. Coba kita lihat penemuan-penemuan yang bisa bermanfaat bagi seluruh dunia. Bola lampu orang Yahudi, pesawat terbang orang Yahudi, kedokteran orang Yahudi. Malah ini ada satu pengetahuan baru lagi, kornea mata juga orang Yahudi yang membuat, yang konvensional gitu ya. Semua orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan hikmat dari Bapa Yahweh. Nah, apakah hanya mereka? Tidak. Kalau kita mau, kita juga bisa. Kalau kita dekatkan diri kita kepada Bapa Yahweh dan kita minta hikmat yang sama, Tuhan pun memberikan hal yang sama karena Tuhannya sama. Kemudian hal yang kedua, Tuhan mengasihi manusia seluruh dunia, yaitu Yeshua HaMashiach itu Tuhan segala bangsa. Dia Tuhan kita semua. Karena itu saya mengharap kepada sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, jangan tinggalkan Tuhan Yeshua HaMashiach meskipun kita hidup susah secara ekonomi, karena Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Saya akan tutup dari satu bacaan ayat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 39 sampai 40. Ya. Jadi kalau kita membaca Ibrani 11 ayat yang ke-39, saya akan lihatkan terlebih dahulu. Ayat yang ke-39 sampai 40 dikatakan, dan setelah dijadikan kesaksian melalui iman, mereka semua ini tidak menerima janji itu. Nah, ini adalah pahlawan-pahlawan iman ini. Mereka berdoa tapi mereka tidak menerima janji itu. Bagi kita yang telah menyediakan sesuatu yang lebih baik, itulah Elohim, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat disempurnakan. Jadi kita mengikut Yeshua itu bukan untuk mencari materi loh, tetapi karena keselamatan kekal hanya ada satu di dalam Yeshua HaMashiach. Karena itulah Yeshua HaMashiach bukan orang Arab, bukan orang Yahudi, tetapi Yeshua adalah turun dari sorga, dari Samayim. Ya, memberi persembahan. Kalau kita memberikan persembahan bukan agar dikembalikan berlipat-lipat, tetapi karena untuk membuktikan bahwa kita mencintai pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi itu Rio, kita balik konsep pemikirannya, kita datang bukan untuk mendapatkan, tetapi kita datang untuk bisa diterima. Karena masuk ke Samayim itu hanya melalui satu-satunya, yaitu Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang lain. Amin. Begitu sahabat Surya Kebenaran, sehingga kita hidupnya berkenan di hadapan Elohim. Haleluya. Ya baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah di malam hari ini. Dari konsep yang berbeda dan kita melihat bagaimana materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, kita sudah dengarkan di malam hari ini bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi. Dan jangan lupa sahabatku, bagi sahabat yang baru bergabung, siaran di malam hari ini dapat sahabat dengarkan kembali, menontonnya melalui channel YouTube Yakub Sulistyo. Baik, jadi sebelum kita tutup, mungkin kita berdoa. Ya. Baik, silakan Ded. Mari kita berdoa sahabat Surya Kebenaran. Bapa Sorgawi, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur. Amin. Karena kami menyembah bukan kepada Tuhan manusia, tetapi Tuhan yang turun dari Samayim, Tuhan yang turun dari sorga. Amin. Engkau bukan orang Arab, engkau bukan orang Ibrani, engkau bukan orang Latin, engkau bukan orang Yunani, tetapi engkau adalah Elohim itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Amin. Untuk menyelamatkan kami semua. Amin. Apabila kami datang kepadamu bukan karena ingin meminta sesuatu kepadamu, karena hanya engkaulah satu-satunya Elohim yang benar. Amin. Yang mampu menyelamatkan kami dari semua dosa-dosa kami. Amin. Sehingga kami bisa diberi hak kembali untuk masuk ke dalam kerajaan sorga
Yahweh yang bertahta di sana. Terima kasih Bapak, berkati Rio yang telah memandu acara ini. Demikian pula berkati seluruh sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, dan semua yang mendengarkan firman ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan menyelamatkan mereka, sehingga kehidupan yang tidak menyenangkan sekalipun tidak membuat iman kami tergoyahkan, karena hanya melalui Engkaulah Yeshua satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Bapak. Biarlah Ruach HaKodes memberikan bimbingan senantiasa kepada kami, untuk kami bisa tetap bertahan menghadapi gejolak dunia ini. Demi nama Adonai Yeshua HaMasiah, kami memberkati seluruh sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Haleluya. Amin. 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 Ya baik, terima kasih Dedi atas waktu dan kebersamaannya. Sama-sama, sehat selalu. Amin, amin. Sukses dalam setiap pelayanan Dedi, semakin dahsyat. Bapak Yahweh memberkati. Dan juga terima kasih buat para penanya atensi di malam hari yang sudah masuk, dan bagi para sahabat yang mendengarkan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kita berjumpa lagi di pekan depan di hari yang sama dengan materi lainnya, dengan narasumber yang lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120, Studio Radio Surya Kebenaran. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Biarlah setiap kita hidup dalam kebenaran Torah Yahweh. Amin.